Yes, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Insider, sebuah program informatif, edukatif, interaktif tentang bisnis dan pengusaha yang berkaitan dengan ekspor dari Indonesia Direct. Dengan harapan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada TV Desa sebagai media partner yang menyiarkannya secara live via satelit, Freesat, aplikasi Genflix, dan YouTube, yang sangat mendukung Indonesia Direct dalam program pelatihan dan pemasaran produk potensial UKM kita. Pada kesempatan kali ini, kami sangat bangga mempersembahkan Ibu Maya Hikmatin, kelahiran Bandung dari Taurus 23 April ini dengan latar belakang sarjana interior, ternyata menemukan passionnya di self-healing. Nah, lu self-healing kan bingung kan? Nah, nanti akan kita simak penjelasannya dari Ibu Maya Hikmatin, dan juga kami perkenalkan dengan host, founder Bapak Bib Muxien Assegaf, founder Indonesia Direct dan PD Ekspor. Selain menjabat sebagai Direktur Aninda Furniture, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kayu Solid, HIMKI DPD Solo Raya, dan berpengalaman coaching sebagai mentor pada Cherry Blair Foundation for Women UK, Bio Farma Tbk, dan Export Training for SMEs. Dan tentunya dengan saya, Rudi Anwar, sebagai moderator, founding partner Indonesia Direct yang berprofesi sebagai komersial fotografi spesialis untuk foto produk dan makanan. Semoga sharing pada sesi ini sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Pak Bib untuk memulai acara ini. Silakan Pak Bib. Baik, selamat siang Coach, apa kabar? Selamat siang, baik. Kelihatannya siang ini udah makan ini ya. Nah, ya kelihatan ya, lagi mengecap-ngecap itu berarti udah makan ya Bu Maya ya. Oke. Curang nih makan duluan ya. Iya, kita disuruh sama, saya juga nahan. Saya keringetan tadi sebelumnya error di sound sampai masuk ini baru oke. Sampai saya belum sempat ganti background saya, maaf ya Bu Maya, harusnya saya pakai. Iya, menarik ini Bu. Kita mulai dulu dari tagline-nya Bu Maya ini, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya lepas. Ada dua hal yang ingin saya tanyain. Yang pertama, ini inspirasinya datang dari mana? Kemudian lepas ini apa Bu Maya? Silakan. Oke, terima kasih banyak kesempatannya nih Coach Rudi. Saya manggil Pak Rudi sini Coach Rudi ya. Ya, Coach Rudi Coach dan, di sini dari Coach dia. Ya, Coach Rudi dan Pak Bib. Terima kasih banyak juga Insider TV Desa Indonesian Direct. Sebenarnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Sebenarnya bukan tagline saya, gitu. Ini disclaimer nih. Bukan tagline saya dan bukan tagline lepas. Tapi betul ini adalah filosofi atau pesan yang saya sangat percaya lah gitu di kehidupan saya. Dari mana inspirasinya? Sebenarnya ini adalah ajaran di agama saya. Kebetulan saya Islam. Ya, saya seorang Muslim dan saya percaya semua agama juga pasti mengajarkan hal yang sama yang tertulis seperti di ini ya, seperti yang tertulis di sini. Ini pesan ini sebenarnya mungkin saya udah sering dengar gitu waktu saya kecil, tapi nggak mudeng gitu ya Pak ya, nggak mudeng. Ya, belum dapat apa gitu, ini tuh kenapa gitu kan. Nah sampai suatu waktu gitu saya 5 tahun yang lalu belajar ke sebuah tempat untuk mempelajari ilmu self healing. Nah di sana guru saya berpesan gitu ya. Jaringan saya aman nggak ya? Aman saja. Aman ya. Yeah. Jadi di saat itu guru saya berpesan gitu bahwa beliau bilang
Jadi pada situ pokoknya ada cerita di mana saya berhenti berkarya lah. Saya berhenti berkarya karena saya menikah, punya anak gitu kan. Lalu saya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga aja gitu. Lalu guru saya bilang gitu, guru saya tanya di situ, kenapa kamu nggak mau aktif lagi menjadi, waktu itu kan saya interior designer. Terus saya bilang enggak lah, udahlah, maksudnya mungkin ada rasa minder juga di situ atau stagnan dalam berkarya gitu ya, berkarya. Terus guru saya bilang gitu, gimana kalau ternyata ada talent di dalam diri kamu yang bisa bermanfaat buat orang lain? Kenapa kamu harus berhenti berkarya gitu di situ? Nah, terus guru saya bilang, kamu ingat nggak gitu bahwa ada pesan ya dari Rasulullah gitu pada saat itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi manusia itu baru menjadi baik dan indah gitu ya ketika ada sesuatu yang bisa dia pendarkan manfaat bagi sesamanya. Sesamanya ini nggak mesti luas, nggak dibilang harus sebanyak apa, tapi ya ada manfaatnya gitu buat orang di lingkungannya. Jadi dari situ tuh Pak awalnya, dan ini menjadi bekal saya untuk akhirnya berkarya kembali. Nah sebenarnya menyambung nanti tentang lepas itu apa gitu ya. Tagline-nya lepas itu adalah melepaskan adalah seni kehidupan. Itu saya ambil dari filosofi The Art of Letting Go. Jadi lepas ini adalah sebenarnya natural fashion apparel, jadi sebenarnya sebuah brand fashion yang menggunakan jadi pakaian yang dibuat dari bahan-bahan yang natural gitu ya, seperti linen murni dan tencel. Yang sebenarnya main purpose-nya atau tujuan utamanya adalah pengen share tentang filosofi The Art of Letting Go, tentang ilmu melepaskan itu. Kenapa? Karena saya ketika belajar selfie itu, saya 26 tahun hidup lah ya pada saat itu, berarti atau 25 tahun, saya baru tahu bahwa dalam hidup itu ada satu konsep namanya melepaskan gitu. Yang saya tahu selama ini cuman menerima, mendapatkan, meraih, mempertahankan gitu. Ternyata kita sebagai manusia tuh diajarkan juga untuk ada waktunya loh kita melepaskan sesuatu. Ada terima, ada kasih gitu ya, ada tarik nafas, ada buang nafas. Itu tuh sebenarnya attachment dan detachment itu adalah satu cycle yang utuh sebenarnya dalam kehidupan manusia. Gitu Pak. Jadi kenapa namanya lepas dan apa itu lepas? Menarik. Baik. Sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, saya mau tahu itu foto belakang itu emang rambutan itu, Bu? Iya itu rambutan. Itu rambutan Pak. Rambutan beneran. Pak ke-mute ya? Iya. Pak ke-mute ya Pak? Ke-mute ya? Oke. Pertanyaan kedua, berarti Bu Maya punya konsep The Art of Letting Go, gitu ya? Let it go. Let it go. Letting go ya, let it go. Saya langsung asosiasinya ke film Frozen, Bu. Benar banyak yang jadi sebenarnya Pak, sebenarnya kartun itu tuh penuh filosofi sebenarnya si Frozen itu Pak. Begitu ya. Saya pikir Bu Maya penggemar Frozen sampai pakai tagline aja The Art of Letting Go. Ternyata filosofinya cukup dalam. Nah, dulu sebelum masuk ke bisnis garment khususnya di natural ya, Bu Maya memposisikan diri di natural material atau elemen, begitu ya Bu? Ya, jadi kami belajar atau untuk berkomitmen untuk setiap produk yang kami buat itu 99% berasal dari bahan yang natural lah gitu, kain yang dari serat natural gitu. Oke. Nah, sebelum itu kan Bu Maya banyak berkecimpung di desain interior kan ya? Yes, Pak. Jadi banyak berhubungan dengan furniture, dengan
soft furnishing dan begitu-begitu. Nah, perpindahan ini karena memang Bu Maya merasa apa nih, jenuh atau memang ada sebuah sesuatu yang muncul atau bagaimana ini, Bu? Kalau kata saya sih sebenarnya kenapa saya perpindahan gitu ya, dari interior menjadi ke dunia ini gitu ya, jadi ke lepas ini tuh sebenarnya kalau menurut saya sih ya buah dari perjalanan saya aja sih Pak. Jadi ada panggilan gitu ya, bahwa sekarang saya berkarya kembali dengan medium yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi medium sebelumnya lebih ke barang-barang yang kita tempati, sekarang ke barang-barang yang kita pakai. Mungkin bedanya di situ. Iya, Pak. Oke, menarik, konsep lepas ini sangat menarik sekali. Namun memang ini karena filosofi bisnisnya ingin berbeda dengan yang lain, atau karena Bu Maya meyakini sesuatu bahwa bisnis ini ada dan bisa sustain? Pada awalnya sebenarnya berangkatnya ya, niatnya gitu. Niat awalnya adalah ingin sharing Pak sebenarnya. Jadi saya tidak melihat bahwa ini adalah punya opportunity di future nanti. Maksudnya ini akan jadi bisnis yang baik kah atau gimana. Saya benar-benar nggak punya gambaran itu di awal gitu ya. Saya niatnya apa yang saya punya dan berbekal si sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Perjalanan saya dari tidak tahu apa-apa terus tiba-tiba masuk ke dunia self-healing, saya belajar banyak hal tentang kehidupan. Rasanya bukan sebuah kebetulan gitu Pak Bib. Jadi saya merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang saya bisa bagi gitu. Buat orang lain yang mungkin kesempatan belajarnya mungkin bukan lewat seperti yang sama seperti saya belajar gitu. Gitu aja sih Pak. Baik. Nah, dari situ kemudian saya jadi penasaran nih, semenjak awalnya nggak berpikiran tentang efek dari bisnis ini sampai sekarang, kira-kira dalam perjalanan, udah berapa tahun sih lepas ini Bu Maya? Baru 3 tahun Pak, masih balita. Baru 3 tahun, balita ya, belum 5 tahun gitu ya, baik. Berarti usaha batita saya batita malah. Kalau usaha saya sudah 21 tahun, udah dewasa gitu. Wah, Bapak mah udah ini Pak. Nah, kita kembali dari 3 tahun ini, perjalanannya gimana Bu Maya, yang Bu Maya rasakan dari perjalanan selama 3 tahun ini? Mungkin ada sedikit bukan ini bless juga gitu ya, maksudnya anugerah juga, tapi ada anomali juga gitu ya. Jadi bahwa kalau orang-orang mungkin beberapa orang cerita kalau memulai bisnis itu diawali dari merangkak-rangkak dulu gitu ya Pak ya. Lalu akhirnya mereka melesat gitu. Kalau saya melesat, lalu sekarang merangkak-rangkak. Kenapa bisa gitu, Bu? Saya juga nggak tahu ya, maksudnya mungkin pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang baru mungkin ya. Sesuatu yang baru, hal yang mungkin menarik buat beberapa orang yang juga mungkin jauh ya dari apa yang saya bagi gitu. Lalu mereka tertarik, itu saya masih ingat banget pertama kali saya keluarin produk Pak. Rencananya itu, jadi rencana lepas itu punya sebuah sistem di mana kita pengen menjalankan slow fashion Pak. Jadi di mana satu tahun itu kita hanya mengeluarkan 3 season maksimal. Nah, 1 seasonnya itu very limited, stoknya hanya sekitar 200 pieces per 3 bulan. Per 4 bulan berarti. Jadi di awal saya nggak ekspektasi banyak, ya udah ini pokoknya 200 pieces akan saya habiskan dalam waktu 4 bulan. Nah, pada saat itu Instagram juga saya baru gitu ya, terus dia tumbuh dengan organik lumayan pesat gitu ya, sebulan setengah pertama saya keluar. Lalu word of mouth-nya juga cukup berjalan gitu ya di antara pertemanan saya gitu. Jadi itu tiba-tiba 1 bulan setengah stok saya tuh habis Pak. Ada bunyi krecek-krecek ya Pak ya? Ya itu dari mana ya? Kira hujan. Di tempat saya hujan soalnya. Hujan. Saya matiin aja, nggak apa-apa. Lanjut Bu. Oke. Jadi pada waktu 1 bulan setengah
itu out of stock, jadi benar-benar sold out 200 pieces itu. Saya juga cukup amazed gitu ya dengan hal itu, dan dari situ banyak banget orang yang menghubungi, pengen ngajakin bikin seminar. Waktu itu kan belum pandemi ya, pengen bikin seminar, pengen dong ngobrol-ngobrol, kita bikin talk show gitu. Ini tuh lepas tuh apa sih, kok kita ya menjadi sesuatu yang eye catching kali ya buat mereka gitu, menjadi memikat lah tadi kalau kata bahasanya Pak Rudi ya gitu. Itu tuh tawaran itu tiba-tiba menjadi pesat lah di awal-awal Pak, gitu, pesat, orang pengen tahu dan sebagainya. Lalu itu berjalan baik sampai akhirnya pandemi Pak. Lalu di pandemi itu jadi di perjalanan saya di Lepas itu memang benar-benar membadani apa sih di art of letting go. Banyak sekali hal yang saya tuh dipertemukan dengan yang ini harus di let go, yang ini harus dilepasin, yang ini harus ini. Sampai akhirnya pada saat itu pas pandemi itu saya sempat freeze. Jadi ini bingung nih mencerna saya harus gimana ya gitu ya menyikapi dengan pandemi ini gitu. Nah, entah karena mental berbisnis saya yang nggak terlalu ambisius juga kali ya Pak. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa nanti saya bisa ceritain juga kalau saya share screen. Mungkin siapa sih orang yang mau beli pakaian di saat pandemi seperti ini, di mana semua orang harus di rumah. Jadi saya berpikir bahwa mungkin secara menghasilkan profit, Lepas harus sedikit sejenak untuk tidak ke situ dulu arahnya. Jadi pada saat itu saya ketika mulai pandemi, berarti Lepas tuh baru setahun kali ya, itu saya langsung berpikir saya harus tetap aktivasi. Saya punya tanggung jawab, niat saya pengen sharing. Jadi waktu itu saya aktivasi, saya bikin IG live, fokusnya terus bikin satu campaign movement namanya Saling Pendar Brand Lokal. Di situ saya ngajakin brand-brand lokal untuk yuk kita Instagram live di Instagramnya Lepas, lalu produk kalian boleh kalian share di feeds-nya Lepas gitu. Jadi Lepas akan nge-review nih brand lokal itu dan di-review produk unggulannya gitu. Saya ngelakuin itu pada itu, terus bikin movement kain yang saya punya gitu ya, stok kain yang saya punya nggak saya jadiin baju, tapi saya jadiin masker kain yang dibagikan pada saat itu, kolaborasi sama teman-teman gitu. Nah, lalu mulai pertengahan pandemi gitu ya, di akhir-akhir tahun 2020, itu saya mulai kaget, ternyata orang di rumah tuh tetap belanja ya gitu, orang tetap belanja. Dan di situ saya juga feeling agak sedikit loss karena ternyata secara cash flow juga si Lepas mulai nggak sehat karena tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, tapi puji syukur alhamdulillah karena Lepas itu ya walaupun niche market tapi punya loyal customer, mereka yang akhirnya reach Lepas gitu, kayak Lepas tuh masih produksi nggak sih, masih jualan nggak sih gitu kan. Dan mereka akhirnya ya saya ketolong banget sebenarnya di pandemi itu sama mereka gitu, sama loyal customer-nya Lepas. Ada malah beberapa yang pesan dalam kuantitas, misalkan mereka mau bikin seragam gitu ya, 12 pieces gitu ya, yang gitu-gitu tuh menyelamatkan saya pada saat itu ya, pertolongan banget. Nah, kenapa saya bilang saya merangkak-rangkak sekarang? Karena mungkin itu tantangannya brand yang di awal melesat gitu ya, lalu ada tendensi untuk comfort gitu ya, karena ngerasa kita nyaman nih ada di sini, kita dikenal cukup cepat gini. Akhirnya kita mungkin nggak effort lebih daripada orang yang mungkin harus merangkak dan mendaki di awal gitu. Akhirnya mungkin saya di situ ya, sekarang menurut saya merangkak it's okay, tapi saya jadi belajar banyak hal lagi. Ya itu sih Pak. Jadi sekarang saya lagi benar-benar belajar banyak untuk terus supaya si bisnis ini jadi sustain ya. Oke, menarik. Ceritanya menarik banget. Coach, saya punya waktu berapa menit, tolong nanti dibilangin ya. Saya akan tanya banyak nih, Coach. Jadi, ya, jadi kalau sudah sampai di commercial break, bilang aja nanti, sebab nanti setelah itu baru Gabriel akan banyak tanya-tanya terkait dengan model bisnis yang Bu Maya bikin. Namun saya ingin menggali lebih lanjut ini mungkin sekitar 10 menitan lagi ya, Coach, ya, sebelum commercial break. Baik, menarik. Begini, Bu Maya, customer Bu Maya bilang loyal customernya Bu Maya
untuk lepas ya. Ya. Maksud saya untuk lepas. Mereka loyal karena filosofi tentang lepasnya atau karena ada keunikan produknya atau bagaimana sih, Bu Maya? Oke, itu pertanyaan menarik, Pak. Jawabannya mix. Jawabannya mix. Oh, oke. Jadi, tapi memang mostly mereka tertarik gitu ya, misalnya tertarik dengan lepas dan stay karena mereka selalu bilang ketika saya membeli lepas, jadi kan saya tuh selalu menuliskan ada satu postcard gitu ya dari lepas, isinya adalah handwriting saya, tulisan tangan saya. Lalu di situ saya bercerita gitu, saya nulis sesuatu yang kayak surat lah, saya kayak ngasih surat buat si customer itu. Lalu saya tuliskan apapun yang saya pengen sampaikan hari itu jadi benar-benar spontan aja Pak, spontanitas gitu. Nah, kebanyakan dari mereka, Mbak Maya, saya tuh beli lepas, yang saya tunggu-tunggu adalah suratnya. Gitu. Jadi beberapa, bener Pak, bener. Jadi beberapa dari mereka bilang, sebenarnya saya nggak butuh-butuh amat juga bajunya, maksudnya ya saya suka, tapi saya nunggu ceritanya. Gitu. Saya nunggu ceritanya. Tapi beberapa juga ada yang memang mereka sudah menjadi penggemar linen ya Pak, penggemar linen, dan mereka sudah merasakan sekali bahwa oh bener nih linen yang lepas tuh linen bener gitu, karena kan kalau orang yang ngerti linen tuh tahu ya linen yang bener sama linen yang campuran atau apa ya kualitasnya mereka tahu. Linen yang benar, mereka nyaman, mereka suka sama cutting-nya, mungkin sesuai gitu ya dengan style mereka yang simplicity dan timeless gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka balik lagi gitu. Tapi ya kebanyakan memang ada dua pintu sih Pak, memang orang-orang mengenal lepas. Yang pertama memang lewat mereka suka sama produknya ya, terutama sama bahannya linen gitu. Yang kedua ya mereka berangkat dari suka sama value-nya gitu Pak. Oke, menarik. Kemudian nah begini, setelah pandemi itu memang Bu Maya bilang ada penurunan sales ya dibandingkan dengan sebelumnya. Penurunannya banyak-banyak banget atau ngedrop banget atau enggak, dan setelah itu kemudian naik lagi sampai seberapa banyak hingga sekarang ini kita sebut aja udah akhir pandemi gitu ya Bu Maya. Itu gimana journey-nya itu? Oke, sebenarnya dibilang drop benar-benar turun terus enggak sih Pak? Cuman apa ya, fluktuatif sih Pak. Ada musim-musim yang memang sepi, tapi ketika kita effort lebih gitu ya, effort lebih dalam memasarkan itu, dia membaik kembali kayak gitu-gitu kan. Jadi benar-benar naik turun sih Pak. Kalau yang sekarang ya yang saya rasain naik turun banget. Karena sebenarnya saya punya satu tantangan juga sih, dan mungkin ini apa ya, sesuatu yang bisa saya improve lah di bisnis saya. Karena niatnya itu pengen sharing the values tadi ya Pak, gitu ya, pengen sharing the values, sehingga kadang saya meninggalkan sisi bisnisnya. Yang padahal sekarang baru saya sadari bahwa ya ketika kamu berbisnis gitu, maka ada sisi bisnis yang harus kamu jaga terus gitu ya. Betul. Harus kamu jaga terus. Dan gimana kita mau share banyak hal baik gitu ya, kalau secara bisnis kita nggak bisa sustain gitu. Kitanya juga nggak bertahan gitu kan. Maka di situ saya ya sekarang mulai belajar lah nambah skill bisnis, makanya bisa di satu komunitas sama Pak Rudi sama Coach Rudi. Oke, menarik. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya satu lagi sebelum break gitu, produk Bu Maya siap nggak masuk ke pasar yang lebih luas, misalnya pasar ekspor, begitu Bu Maya? Siap Pak, tapi tetap dengan term slow fashion itu. Jadi saya juga akan belajar untuk komitmen sama si slow fashion yang tadi saya sebutkan Pak. Saya pengen contribute banget. Saya pengen mengedukasi customer bahwa apa yang kita beli itu ya memang kita butuhkan, bukan karena dasar konsumtif atau impulsif gitu Pak. Jadi mungkin yang terbayang oleh saya gitu ya Pak Bib, saya nggak ngerti sih, saya belum benar-benar baru pemula lah soal ekspor ini gitu ya, dan saya sedang belajar menuju ke sana. Tapi yang dibayangan saya adalah ketika pun saya ekspor, saya bertemu dengan wadah gitu ya atau platform yang memang juga mereka punya value yang sama gitu. Soal si sustainability itu gitu ya, soal slow fashion gitu ya kalau memang di bidang fashion. Jadi akan tetap
baunya akan tetap bau artisan gitu ya, tetap soulful, tetap personal gitu, tapi value-nya yang bisa terbang jauh kemana-mana gitu kan dengan ekspor ini gitu. Iya, betul sekali. Memang banyak sekali hal yang bisa kita gali sini, terutama kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan pasar di Eropa. Mereka justru punya kesadaran-kesadaran yang luar biasa tentang itu, dan justru cerita di balik produk itu yang harus diangkat, Bu Maya. Jadi ini market yang sangat spesial ya. Justru itu saya sudah beberapa kali ketemu teman-teman, terutama di teman-teman yang main di Ecoprint, teman-teman di seperti itu ya. Saya selalu bilang ke mereka, kamu nggak bakalan main di pasar kelasnya produk massal dari Cina, kamu kalah. Di harga, di apapun kalah. Kamu main di pasar yang ceritanya kenapa bisa Ecoprint, kamu ngambilnya di mana, prosesnya gimana, di mana sih environment-nya yang bisa kamu angkat, dan seterusnya. Itu jauh lebih menjual, dan hargamu bisa udah nggak pakai harga yang umumnya kita terapin. Harga umum kita terapin, apakah itu cost plus profit ya misalnya, atau cost plus apa. Kalau itu sih suka-suka kamu aja bikin harga gitu kan, Bu Maya. Nah, ini justru yang menurut saya hal yang harus diangkat, Ibu. Memang produk Ibu lepas nggak main di quantity, jelas ya, lebih ke produk ini memiliki sesuatu yang bisa dijual di luar quantity. Itu jelas sekali begitu ya. Nah, baik, saya pikir sudah waktunya untuk commercial break ya, Coach. Jadi nanti setelah ini, nanti tim saya, ada Gabriel, ada beberapa orang akan tanya-tanya dikit tentang beberapa hal terkait dengan lebih ke ekspornya. Ya, nanti kita lanjutin mungkin setelah commercial break. Coach, silakan Coach. Terima kasih Pak Bib. Terima kasih Maya. Silakan untuk commercial break-nya. Habis ini kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk lebih ke arah ekspor. Terima kasih. Mari silakan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Sesuai stabilisasi ini, gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di-mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis.
Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Yes, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan acara live dengan Ibu Maya Hikmatin untuk mengenai self-healing yang merupakan suatu brand yang dibentuk dengan lepas gitu. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita silakan untuk kita menyaksikan videonya dulu dari Ibu Maya. Mari silakan Bu Maya. Pernahkah kau merasakan? Pernahkah kau merasakan? Cemburu hidup ini penuh dengan warna bagai biang lala, naik turunnya terasa. Padang berdetak tadam, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita menangis. Janganlah berlarut, semua ini hanya sementara, biarkan mengalir saja. Ada kalanya ketika sedih kita ingin mengurung diri, tapi saat bahagia ingin rasanya memeluk seisi dunia. Pernahkah kau merasakan bahagia? Pernah? Pernahkah kau merasa sedih, merindu hidup ini penuh dengan warna bagai biang lala, naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun, janganlah berlarut. Recording in progress. Ini hanya sementara, biarkan mengalir saja, biarkan mengalir saja. Barang-barang, biarkan mengalir saja. Barang-barang, biarkan mengalir saja. Wih, keren sekali, bagus banget videonya, sangat sederhana, simple, rakyat banget, mantep. Iya, mantep Coach, bagus banget. Tapi saya tetap masih lebih suka rambutan yang di belakang itu. Kayaknya kita harus kirim rambutan buat Lah, iya. Betul deh kayaknya. Ibu Maya silakan, katanya banyak ini nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live Zoom-nya, ada banyak voucher promo gitu. Silakan Bu Maya. Iya, terima kasih Pak Rudi. Jadi buat teman-teman yang ikut menyimak acara kita hari ini ya Pak Rudi ya, bisa share screenshot-nya ya Pak. Ya, silakan. Screenshot nontonnya, terus di tag lewat story, di tag Lepas, di tag Insider Indonesian Direct, TV Desa, Pak Rudi juga harus di tag. Nanti yang menangnya akan diumumkan di story-nya Lepas gitu ya. Kita punya 10 voucher belanja sebesar Rp350.000 buat 10 orang yang terpilih gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Untuk teman-teman apabila ada pertanyaan silakan boleh langsung ditanyakan ya. Mungkin dari Ibu Gabriela, Ibu Begita, silakan. Oke, mungkin di sini saya akan banyak bertanya ya. Silakan, Bu. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Begita, saya salah satu mahasiswa intern di Indonesia Direct. Saya mau menanyakan beberapa hal, Bu. Untuk saat ini produk unggulan dari vendor Lepas ini apa sih? Produk unggulannya adalah pakaian ya. Pakaiannya terutama lebih ke yang pakaian wanita sih. Oh, gitu. Mungkin
Oh iya. Mungkin ada fotonya atau apa biar foto ada. Ya teman-teman juga nggak bingung pakaian yang dipakai Bu Maya misalnya apa pakai Pak Didi. Siap. Sambil Saya kita coba lihat. Nah, sambil ngobrol sambil di scroll juga boleh. Siap. Oke. Jadi produk unggulan kita adalah pakaian berbahan natural, terutama kami fokusnya sih yang di berbahan linen murni, gitu ya. Nah, linen ini juga karena memang belum ada linen yang asli langsung dari Indonesia, karena belum, setahu saya, belum ada benang linen, gitu ya, benang rami yang diproduksi langsung oleh Indonesia. Sehingga saya masih mengekspor bahan baku untuk linennya itu saya pakai linen Belgium dan linen Italia, Pak. Gitu. Masih import Bu ya berarti? Masih import, tapi di akhir tahun 2021 kemarin saya berkolaborasi dengan sebuah brand juga, brand lokal. Beliau punya peternakan ulat sutra, gitu ya Pak ya, ulat sutra. Lalu juga mereka tenun ATBM. Jadi saya pakai tencel, pada bahan tencel yang ditenun dengan ATBM oleh pengrajin dan dicelup natural dyeing. Nah, itu saya bikin lini bisnis lepas namanya Lepas Lestari, Pak. Jadi Lepas Lestari itu adalah bagaimana si lepas ingin melestarikan pakaian-pakaian culture khas Indonesia gitu ya. Misalnya seperti kebaya gitu ya, dengan bahan-bahan yang berasal dan dibuat oleh pengrajin lokal Indonesia dengan serat-serat Nusantara. Wah, menarik. Oke, ya silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh. Dari produk-produk unggulan ini yang paling best seller di e-commerce-nya apa nih kira-kira? Paling best seller itu kalau secara sebut artikel ya, nanti kalau teman-teman bisa main ke Instagramnya Lepas, terus klik di link tree-nya, ada katalognya, itu artikel yang namanya Lahir sama Sukma, itu yang paling best seller karena di setiap season mereka selalu keluar lagi dengan warna yang berbeda aja. Tapi modelnya selalu karena mungkin timeless dan basic, jadi itu yang paling disukai sih Mbak Brigita. Oh gitu, berarti menarik ya Bu ya untuk kulik-kulik ini. Menarik banget ya, dari sisi nama pun menarik gitu Brigit. Iya. Lahir, biasanya kan orang kalau fashion pakai Vinotti yang ke Italianan gitu kan ya. Iya kalau betul. Maya benar-benar. Ya kita pengen setia sama literasi Indonesia Pak. Gitu. Oh iya, bagus itu Bu. Iya. Platform yang digunakan untuk penjualan lepas ini yang digunakan apa aja ya? Oke, pada saat ini platform kami sebenarnya masih utamanya di Instagram dan di WhatsApp, jadi masih online base-nya juga masih itu, tapi jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir, ini saya ngomong sama diri sendiri, jangan khawatir. Tahun ini gitu kita mau mulai merambah mulai muncul di channeling di marketplace, jadi nantikan Lepas bisa dilihat dan dibeli dari Tokopedia. Lalu ya mungkin itu sih yang baru terdekat ya yang akan ini gitu Mbak. Okay, sama ada di Bineka bineka.com. Oke. Ya baik. Sampai saat ini apakah ada kendala Bu dalam memproduksi lepas atau pengiriman barangnya ke konsumen begitu? Sampai saat ini sih belum ada kendala. Tapi kalau tadi seperti Pak Bib tanya ya, apakah sudah siap gitu untuk kita ekspor, karena Lepas ini memberdayakan penjahit-penjahit rumahan, kami tidak memakai konveksi, sehingga mungkin dari segi daya kejar untuk produksinya gitu ya, kayak gitunya mungkin kita masih harus belajar banyak sih, gitu aja. Oke, begitu. Mungkin sebelum masuk ke ekspornya nih, masih mau tanya-tanya dulu tentang produknya sendiri. Ini pernah dikirim ke luar negeri nggak Bu? Pernah 2 kali. Yang pertama, tapi perorangan ya, bukan kayak ekspor ke mana gitu. Jadi ini emang ada orang luar negeri yang pesan, itu satu Singapura, satu lagi Malaysia ya. Oke, pada saat mengirimkan produk ke luar negeri ini apakah mengalami kendala? Puji syukur sih nggak ada kendala, tapi memang ketar-ketir aja karena kan kayak untrackable gitu loh, kayak susah trackingnya gitu. Iya betul. Oke.
Nah, mulai ini kita masuk ke ekspornya ya Bu ya. Tadi kan udah ditanya sama Pak Bib, apakah tertarik untuk ekspor. Nah, adakah rencana Bu untuk membuat sertifikat ekspor atau izin-izin yang lain begitu? Wah, tentu saja itu, Mbak. Iya, oke. Ada. Oke, great. Kalau sebelumnya udah pernah melakukan ekspor belum Bu? Atau pakai pengiriman yang tadi, yang sendiri tadi, perorangan tadi? Iya, paling baru yang perseorangan itu tadi ya. Tapi berarti masih sendiri ya? Masih belum sendiri pakai pihak ketiga? Belum pakai pihak ketiga dan jadi cukup mahal ya sebenarnya ya biaya. Iya, betul. Ya. Lebih ke B2C ya daripada B2B. Yes, Pak, benar. Pameran pun itu mesti ditulis limited edition gitu. Jadi emang the one and only yang ada gitu. Jadi emang tidak bisa produksi massal gitu ya. Betul. Ya benar Pak, masih B2C banget lepas ini dan tahun ini pengen banget menuju B2B-nya ya. Fokus ke B2B-nya. Nah, oke, mungkin saya lanjutkan lagi ya, Bu ya. Boleh. Apa yang menjadi keunggulan Lepas sendiri ini dari brand fashion lainnya sehingga membuat kami bisa bantu ekspor Lepas ini? Oke. Satu kata atau satu kalimat ya pokoknya. Keunikan kami itu adalah produk yang bernyawa. Jadi kalau ada orang tanya apa keunikan Lepas, you have to try first. Kamu harus coba dulu. Ketika kamu coba mengalami experiencing membeli Lepas gitu ya, ya mudah-mudahan ya ini GR-nya saya gitu banyak yang testimoni bahwa ini aneh ya gitu. Produknya kayak ada bernyawa, soulful, dari surat yang diberikan gitu yang tadi saya cerita ya, postcard itu, bajunya sendiri juga memberikan sebuah sensasi rasa gitu ya, rasa nyaman, entah mungkin karena bahannya juga, karena cuttingnya gitu. Jadi buat saya sih keunikan Lepas adalah produk yang bernyawa ya. Kita nggak cuman sekedar menjadikan si pakaian itu benda mati, udah gitu, tapi benar-benar kita concern banget ngasih energi lah ke pakaian itu. Wah, menarik sekali nih ya. Jarang-jarang ada nih Pak yang kayak. Nanti tinggal kita coba konfirmasi ke Bu Auf. Siapa coach yang teman coach yang translator itu? Bu Alfa. Bu Alfa. Betul enggak itu padanannya soulful product? Ya. Nah, kalau itu kan itu bisa buat tagline yang harus diangkat, itu kan menarik banget. Iya, betul. Terus jadi ini kalau untuk ekspor berarti ini tidak termasuk ekspor ya Pak, karena jualnya pun satuan, jadi direct B2C gitu ya. Yes. Ya itu nanti saya jelaskan, kasih saya 5 menit terakhir aja deh biar nanti ada 2 SKS ya Pak. Iya. Nanti saya jelasin dikit. Brigit, silakan, masih ada pertanyaan enggak? Sudah cukup Pak mungkin. Udah cukup. Ya, terima kasih loh sebelumnya. Sama-sama Mbak Brigit, terima kasih. Baik, jadi memang ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, nanti coach tinggal ditanyakan aja, gitu ya coach ya. Kalau nggak ada kembali ke saya lagi coach. Iya, kayaknya tidak ada nih Pak. Nggak ada ya. Oke, baik. Kembali ke Boleh, saya dulu. silakan ya. Pak Habib, lanjut. Iya. Begini, Bu Maya, jadi apa yang Ibu jelaskan memang menarik dalam artian bahwa kita berbicara tentang ekspor memang tidak perlu berbicara tentang jumlah yang besar, walaupun hanya B2C ngirim sekali 2 kali, karena definisi ekspor sendiri adalah penjualan lintas negara. Apabila Ibu sudah melakukan menjual satu produk dari kita, negara kita, melewati batas negara kita, itu kita sudah melakukan ekspor. Walaupun jumlahnya aja satuan, atau jumlahnya puluhan, atau jumlahnya ratusan, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga ada beberapa teman yang menganut konsep bahwa yang mereka lakukan memang B2C, tapi retail, tapi seluruh dunia. Itu pun jadi, dia jual ngecer satu-satu, Bu. Dia ada kawan saya di satu asosiasi juga dengan saya, namanya Yoyo, itu dia jualan panci itu ke seluruh dunia.
Nah, jualannya memang satu persatu, dia nggak jual ke perusahaan panci, kemudian perusahaan panci misalnya dia nggak jualan ke Carrefour, dari Carrefour baru dijual lagi ke konsumen, nggak, dia jual langsung ke konsumen negara A, B, C, tapi seluruh dunia. Jadi dalam sehari dia bisa laku panci sampai 1 juta panci. Aduh, kamera saya jatuh lagi. Saking semangatnya ini, Bu. Saking semangat, atau karena lapar kamera. Udah lemes. Oke. Nah, kembali ke situ. Dari situ kemudian memang dua konsep yang agak berbeda, B2B dan B2C. Yang gampangannya kalau B2C, Bumaya tinggal masuk ke beberapa e-commerce B2C internasional. Yang paling gampang memang Shopee internasional kan ya, Bumaya udah tahu. Masuk ke situ nanti ada konsumen dari Shopee sih terbatas ya, hanya di kawasan ASEAN dan Hong Kong kalau nggak salah. Bisa mereka akan melayani produk-produk pembelian produk itu lewat Shopee. Atau kalau Bumaya mau benar-benar masuk ke pasar internasional untuk retail, misalnya sukanya ini di retail, masuk aja ke Amazon atau Shopify, semacam-macam itu. Itu setelah bisa masuk, ya konsumen ibu tuh beli bijian, memang misalnya ibu masuk ke Shopee China, berarti konsumennya di Cina sana. Kalau masuk ke Shopee US dan Meksiko, itu konsumennya Amerika Serikat dan Meksiko, itu pasarnya di sana. Kita jual satu persatu. Memang agak ribet. Namun ada banyak sekali teman-teman yang terbiasa dengan model ini. Nah, model yang dikembangkan Indonesia Direct itu berbeda. Kita lebih ke B2B. Kenapa B2B? Karena B2B sedikit ribet di awalnya, dalam arti kita mempersiapkan produknya, kita mempersiapkan juga proses dan legalitas dalam arti sertifikat dan lain-lain sebagainya. Kebetulan produknya Bumaya ini yang paling gampang dalam hal sertifikat. Itu hampir nggak ada apa-apa. Kemarin salah satu member kami di Indonesia Direct baru aja ekspor ke Panama, ke Insider 34 kalau nggak salah. Itu dia kami bimbing sampai bisa ekspor fashion juga, tapi dia khusus baju dalam ya, baju dalam untuk bayi, baju dalam tapi untuk bayi, anak-anak, itu di Panama. Nah, di situ pada saat kita udah selesai, kami masukkan kan untuk barang bisa keluar dari Indonesia kan harus ada persyaratan, dan setiap produk kan persyaratannya beda-beda. Nah, untuk fashion itu persyaratannya gampang banget. Yang pasti Bumaya udah punya. Yang pertama adalah SIUP atau NIB, yang kedua yang kedua NPWP. 2 itu aja cukup. Ya, cukup 2 itu. Nah, berarti kan gampang. Dari sisi persyaratan, Gabriel sudah mencatat, sisi persyaratan Bumaya udah ready. Nah, tinggal bagaimana negara penerima, Ibu. Kebetulan ke Panama, dia untuk masuk, dia nggak butuh apa-apa lagi. Ribetnya di ekspor itu adalah seperti itu, Bumaya. Kita bisa ngeluarin barang kita dari Indonesia untuk masuk ke sebuah negara, kita lihat dulu mereka punya regulasi apa. Nah, bisa di Amerika dia minta misalnya regulasi tentang katun tertentu atau linen yang ibu pakai tertentu. Kalau linen ibu import, ya ibu harus cantumkan ini linen, misalnya kandungannya apa atau komposisinya. Itu memang harus dipelajari satu-satu setelah Bumaya paham dengan HS code-nya. Jadi HS code itu apa? HS code itu di Google aja. HS code baju yang ibu pada saat ini bikin, misalnya gaun, HS code gaun atau gaun apa, nggak tahu nama. HS code linen gimana, Pak? HS code linen kan bahan, Coach. Antara bahan baju dan linen? Ya, baju linen apa? Akan jadi banyak tipe sekali. Modelnya ya, Pak ya. Harus sampai HS code membedakan antara produk satu dan lainnya. Bedanya di situ. Nah, sudah ketemu, baru kita akan lihat untuk tipe produk yang
Ibu ingin jual ke pasar internasional misalnya, itu masuk di kategori nggak perlu izin, nggak perlu sertifikat, atau ada izin apa. Saya kasih contoh gampang. Apapun makanan, apapun makanan, kalau masuk Amerika harus ada FDA, Food and Drug Administration Certificate. Apapun makanan, kalau masuk ke Saudi Arabia pasti ada sertifikasi halal. Nah, contohnya seperti itu. Tiap negara kan nanti beda-beda, Bu, perlakuannya, begitu kan ya. Nah, itu kita akan ketahui apabila kita sudah Google HS Code. Jadi, sahabat-sahabat TV Desa, teman-teman UKM di sini juga pemirsa semua yang dengar acara ini, memang kalau Anda mau ekspor, hal pertama yang Anda lakukan adalah tahu produk saya ini kodenya berapa, gampangannya gitu kan ya, kode internasional. Jadi itu kode sama. Kayak negara kita kan kalau kode telepon pasti plus 62. Ya. Ambil udah terkenal itu kan ya. Nah, itu nggak bakal ganti-ganti. Nah, jadi nggak berubah kode itu ya Pak ya? Nggak berubah. Di baju pun gitu, di makanan pun gitu. Semua sudah ada kode yang nggak berubah. Dari situ baru nanti kita akan bersama-sama bikin export plan. Kalau Bu Maya mungkin udah paham dengan yang namanya bisnis. Coach, kalau udah waktunya ngomong loh Coach. Saya bisa ngelantur 1 jam ini. Nggak apa-apa. Silakan Pak. Oke, jadi kalau Bu Maya misalnya kemudian sudah siap di situ, kemudian kita mulai merancang yang namanya export plan. Berbeda dengan business plan kan bisa mulai dari executive summary, kemudian tentang produknya, pasarnya, kemudian macam-macam itu. Nah, di export plan kita lebih berbicara mulai dari HS Code tadi, kemudian pasarnya kemana, kemudian nanti promosinya gimana, lewat distribusi channel apa, itu kita bahas satu persatu, kita buat sehingga barang Ibu ini akan sifat. Misalnya, satu hal yang saya catat dari tadi adalah bahwa produk Ibu ini sangat niche, sangat spesifik untuk pasar tertentu. Kita cari. Pasar itu nanti kita kan data dalam melakukan export plan, salah satu unsur yang paling vital yaitu kita melakukan market research. Karena ini urusannya negara, banyak negara. Kalau Ibu memang cuma jualan di Indonesia, paling Ibu cari market research untuk Jawa, Bali, Sumatera, selesai. Tapi kalau semua negara, Ibu mau kemana? Dengan produk yang terbatas kan nggak mungkin Ibu sini. Nah, kecuali pengrajin Ibu sanggup kan ya, penjahit Ibu sanggup. Nah, dengan Ibu mengatakan resource kami masih limited, kita harus tembak sasaran yang tepat. Misalnya setelah kita buka salah satu, nanti Bu Maya catat dulu, salah satu tempat yang biasa tim ID melakukan riset itu namanya adalah trademap.org. Nanti kita ajarin cara bacanya. Jadi tim kami biasanya mulai dari trademap dulu, kita lihat ini pasar yang bagus untuk HS code baju ini, namun lebih spesifik hanya untuk orang yang sadar akan sustainability atau environmental concern atau apapun itu, isu-isu yang akan kita angkat. Nah, itu akan kebaca Bu Maya. Oh, ini negara ini, nomornya ini, HS code-nya ini, cocoknya untuk pasarnya yang gede di sini, harganya pun keluar. Misalnya di situ bajunya Ibu itu dihargain berapa itu udah ada. Jadi kurang lebih harganya itu sekian di negara itu, dan mereka setahun itu impor sekian banyak, itu juga sudah ada. Nah, dari hasil riset itu baru kita diskusi bareng. Cocoknya ini deh Bu. Nah, baru kita mulai tembak buyer-buyer dari negara tersebut. Kurang lebih proses singkatnya gitu, Bu Maya. Demikian Coach. Luar biasa nih ilmunya. Terima kasih penjelasannya Pak Bib, luar biasa sekali. Jadi kalau menurut saya, yang saya lihat ini karena produknya juga limited, jadi sebenarnya yang dijual Ibu Maya itu adalah brand, jadi bukan fashionnya. Yes. Karena komoditi untuk fashionnya itu kalau udah retail dan banyak, itu jadinya akan berdampak pada emang di harga gitu, jadi perang harga apa segala. Tapi kalau brandnya yang ditingkatkan, itu akan lebih spesifik, emang benar lebih niche gitu.
Gitu. Kira-kira ada tambahan lagi dari Pak Bib sebelum kita closing? Udah jam 1.58. Waduh, tambahannya masih banyak. Tuh Maya, enggak deh. Kalau cuma 2 menit, saya mau tanya-tanya Bu Maya aja deh. Closing statement-nya mungkin Pak Bib, silakan untuk teman-teman. Iya, nah nanggung nih 2 menit. Jadi begini teman-teman, untuk Bu Maya, produk Bu Maya ini sangat tepat untuk pasar tertentu. Dan kalau dari sisi regulasi Indonesia, produk Ibu udah siap banget gitu ya. Tinggal memang ada beberapa hal yang harus diangkat dari sisi bagaimana kita mencoba membuat seperti Coach Rudy tadi bilang, kita nge-brand ya, membrandingkannya, mempromosikannya sehingga konsumen yang mengangkat ini akan bagus. Yang jelas produk ini bukan produk yang akan kita jual secara lepas, bukan white label, bukan OEM, bukan seperti itu. Namun ini harus branded dan brand identity-nya, kemudian brand strateginya harus diatur betul. Itu memang tugas kita bersama untuk kita ngolah itu. Ke teman-teman semua yang punya produk serupa, ya silakan tanya-tanya aja sama Bu Maya gitu. Silakan Pak, kalau ada yang bisa saya bagi, pasti saya bagi Pak. Ya, disebutin aja nomor Bu Maya atau alamat, mungkin yang tertarik kerjasama atau mau tanya-tanya, mau apa, bisa kontak Bu Maya di mana? Silakan. Oke, mungkin lewat email, pertamanya lewat email aja ya Pak ya. Jadi betul. Bisa email saya diketik nggak akan kelihatan ya Pak ya? Bu, diucapkan saja Bu. Disebut aja. Oke, di mayahikmatin@gmail.com atau lepas.wear@gmail.com. Gitu. Silakan teman-teman boleh kontak saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya rasa cukup dari saya, Coach. Saya kembalikan ke Coach Rudy lagi. Ya, terima kasih Bu Maya. Untuk penutupnya silakan Bu Maya. Oke, penutupnya apa nih Pak? Bu Maya ini kan kata-kata indahnya banyak. Aduh. Saya aja dari tadi terpesona dengan kata-kata Bu Maya ini. Iya. Mungkin satu pesan saya sih buat teman-teman yang juga punya brand gitu ya, yang sedang merintis gitu ya. Kita semua harus berangkat dari punya akar dan untuk punya niat gitu. Punya satu niat, yang niat itu akan jadi roots-nya kita, akan jadi akarnya kita. Yang akar itu yang akhirnya akan menunjukkan jalan demi jalan untuk tujuan kita gitu. Kita harus punya purpose-nya apa. Nah, bagaimana kita punya bisnis yang berdampak buat lingkungan kita sekecil apapun, itu jauh lebih penting daripada bisnis-bisnis yang hit and run gitu ya, yang cuman oke, kita mikirinnya profit oriented aja gitu ya. Tapi karena itu akan sangat mudah berubah gitu ketika kita mendapatkan kesulitan. Tapi ketika kita punya roots, kita punya purpose yang jelas, yang clear, itu akan membuat kita tidak mudah menyerah dan akan setia serta sustainable gitu brand kita itu sendiri. Terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih Bu Maya, terima kasih Pak Habib. Kami dari Indonesia Direct percaya bahwa banyak sekali produk-produk Indonesia yang sangat menarik untuk ditampilkan secara lebih luas secara digital. Bukan hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga hingga ke pasar mancanegara. Dan Indonesia Direct merasa perlu mengangkat lebih jauh produk-produk ini melalui platform e-commerce indonesiadirect.org. Bagi teman-teman UKM yang merasa bahwa produknya cukup unik dan ingin ditampilkan dalam program acara Insider Review, produk ini silakan hubungi tim marketing atau PR Indonesia Direct. Bisa juga kontak email ke cs@indonesiadirect.org atau kunjungi website Indonesia Direct www.indonesiadirect.org. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Semoga pada acara ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Ibu Maya Hikmatin sebagai founder dan owner brand Lepas, dan kepada Pak Habib Segalaku, founder dari Indonesia Direct, Insider TV Desa, dan live streamingnya. Semoga sharing pada kesempatan ini dapat membuka wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Terima kasih, salam ekspor. Terima kasih banyak.